ini membahas tren bekerja dari rumah atau work from home bagi pegawai sektor publik di Mesir dengan meninjau literatur tentang work from home, kontrol pekerjaan, dan birokrasi tingkat jalanan. Secara praktis, tadi ini menekankan pentingnya e-government dan work from home bagi pegawai publik, namun juga mengingatkan bahwa implementasinya memerlukan perhatian terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi, konsep WFH ini sebagai cara kerja, di mana pekerja melaksanakan tugasnya dari jarak jauh yang biasanya dilakukan dari rumah dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, tidak semua perusahaan dan situasi pada pekerjaan mampu menerapkan WFH di sektor publik. Setelah wabah COVID-19, WFH menjadi lebih umum di banyak negara. Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana sistem penerapan work from home atau WFH muncul serta dijalankan oleh pegawai sektor publik di negara berkembang khususnya di Mesir. Penelitian ini berusaha memahami alasan mengapa pegawai sektor publik di Mesir belum dapat mengadopsi serta mengimplementasikan sistem WFH secara efektif, bahkan selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan di berbagai tingkat seperti mikro, meso, serta makro. Penelitian ini juga ingin memberikan masukan atau kontribusi teoritis terhadap pemahaman tentang dinamika dan kesiapan birokrasi di negara berkembang dalam menghadapi perubahan digital. Metode dari penelitian ini menggunakan metode pendekatan eksploratif kualitatif. Nah, data yang dikumpulkan ini melalui 10 sesi diskusi kelompok terarah atau SGD yang melibatkan 40 karyawan dari Kementerian Pembangunan Daerah di Mesir. Sampling purposive digunakan dan juga sampling snowball yang digunakan untuk memilih responden. Kemudian setiap topik FGD itu dilakukan dalam bahasa Arab dan berdurasi antara 40 sampai 60 menit. Nah, kemudian selanjutnya data yang dihasilkan itu dari diskusi tersebut dianalisis menggunakan analisis tematik yang didasarkan pada model Miles dan Haberman melalui langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan dan verifikasi kesimpulan. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kerja dari rumah atau work from home di sektor publik Mesir masih sulit dilakukan. Hambatannya muncul ada 3 faktor. Pertama, ada tantangan dari pegawai. Pegawai tidak punya kebebasan mengambil keputusan sendiri, mereka hanya mengikuti perintah dari atasan. Selanjutnya ada tantangan pada warga negara. Warga belum terbiasa dan kurang percaya pada layanan digital. Selanjutnya ada tantangan pada negara atau pemerintah, yaitu di mana infrastruktur digital belum memadai seperti internet, sistem informasi, dan teknologi. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah penerapan WFH atau work from home di sektor publik Mesir itu masih sulit dilakukan karena adanya berbagai hambatan struktural, budaya, dan juga teknis. Kemudian teknologi yang kurang itu juga sangat mempengaruhi. Literasi digital masyarakat itu juga masih rendah. Penelitian ini itu menegaskan bahwa keberhasilan WFH di negara berkembang itu memerlukan reformasi birokrasi dan juga peningkatan keterampilan digital pegawai dan penguatan sistem e-government. Oleh karena itu, untuk WFH dapat diterapkan secara efektif di sektor publik, maka diperlukannya perubahan budaya kerja dan juga dukungan kebijakan yang tepat oleh pemerintahan. Jurnal ini memiliki 6 kelebihan. Yang pertama, topik yang relevan dan aktual, karena jurnal ini membahas tentang bekerja dari rumah bagi pegawai pemerintahan di negara-negara yang sedang berkembang. Isu ini sangat penting sejak adanya pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, kontribusi ilmiah yang orisinal. Penelitian ini termasuk dalam salah satu studi awal yang mengkaji tentang WFH dari 3 sudut pandang. Lalu yang ketiga, pendekatan metodologis yang kuat, karena studi ini menggunakan metode kualitatif dengan diskusi kelompok fokus, serta analisis tema untuk menemukan poin-poin penting. Yang keempat, kerangka teori yang komprehensif. Dalam jurnal ini, 2 teori besar digabungkan, yaitu birokrasi tingkat jalan dan teori permintaan pengendalian kerja. Yang kelima, implikasi praktis yang jelas. Temuan dari penelitian ini memberikan informasi kepada pembuat kebijakan. Lalu yang terakhir, lisensi terbuka yang memungkinkan orang untuk menggunakan ulang secara bebas dengan memberikan atribusi yang sesuai mendukung penyebaran pengetahuan ilmiah yang lebih luas lagi. Kekurangan dari penelitian ini yaitu yang pertama, cakupan penelitian yang terbatas hanya di 1 kementerian di Mesir dengan jumlah responden sedikit, sehingga hasilnya kurang mewakili kondisi negara berkembang secara umum. Yang kedua yaitu, artikel ini tidak menyertakan perbandingan lintas negara atau sektor lain, sehingga konteksnya sempit. Dan yang ketiga yaitu, implikasi kebijakan yang ditawarkan masih umum, dan belum menjelaskan langkah konkret untuk mengatasi hambatan work from home di sektor publik. Pada bagian abstrak, penulis menggambarkan penerapan kebijakan WFH bagi ASN selama pandemi COVID-19 dengan menyoroti perubahan pola kerja dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi. Penulis juga menjelaskan bahwa pelaksanaan
WFH dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi, sistem dokumentasi berbasis teknologi, serta kemampuan instansi dalam menyediakan layanan berbasis aplikasi, dengan menunjukkan bahwa beberapa daerah, khususnya kota besar, telah mampu mengimplementasikan kebijakan ini dengan lebih baik. Penulis ini menyatakan bahwa aparatur sipil negara memegang peranan penting dalam menjaga agar pemerintahan dan layanan publik tetap berjalan. Namun, kehadiran pandemi COVID-19 menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam menjaga agar birokrasi tetap berfungsi tanpa mengabaikan keselamatan kesehatan ASN. Setelah COVID-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh WHO, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan menerapkan berbagai aturan pembalasan sosial, termasuk mengizinkan ASN bekerja dari rumah. Penelitian ini yaitu untuk menggambarkan bagaimana WFH diterapkan bagi ASN selama pandemi COVID-19, serta menilai kesiapan instansi pemerintah dalam beradaptasi dengan pola kerja tersebut. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, dokumen kerja yang masih bersifat manual, serta kemampuan ASN dalam mengoperasikan layanan berbasis digital. Penelitian ini ingin melihat sejauh mana kebijakan WFH dapat berjalan efektif dan apa saja faktor yang menyebabkan implementasinya belum optimal. Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data sekunder dari jurnal, artikel, berita daring, situs pemerintahan untuk memahami penerapan kebijakan work from home atau WFH bagi ASN selama pandemi COVID-19. Jadi hasil penelitiannya yang pertama yaitu implementasi kebijakan WFH belum dilakukan secara optimal dikarenakan faktor infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh bagian daerah. Yang kedua ada faktor kendala infrastruktur. Tantangan utamanya adalah belum meratanya infrastruktur jaringan internet dan listrik, serta kesiapan sistem dokumentasi berbasis digital di berbagai wilayah, terutama daerah yang masih mengandalkan sistem manual. Yang ketiga yaitu ada perbedaan implementasi di berbagai daerah. Kota besar seperti Jakarta dan kota besar lainnya sudah mampu menerapkan WFH dengan baik, sedangkan daerah lain masih menghadapi kesulitan seperti terbatasnya ketersediaan listrik dan sinyal komunikasinya. Selanjutnya ada pengaruh pandemi terhadap perubahan kinerja ASN. Pandemi COVID-19 memaksa ASN untuk beradaptasi dengan sistem kerja online yang menimbulkan permasalahan terutama terkait dokumentasi dan layanan publik berbasis teknologi. Ada pengaruh pandemi terhadap kinerja dan pelayanan publik. Terjadi pergeseran ritme kerja ASN dan konvensionalnya ke digital yang belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga berpengaruh pada kualitas pelayanan publik. Yang terakhir yaitu kebutuhan pengembangan infrastruktur dan digitalisasi, yaitu perlu adanya penguatan infrastruktur teknologi dan digitalisasi dokumen agar implementasi WFH bisa berjalan lebih efektif dan merata di seluruh daerah. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan WFH belum berjalan optimal karena keterbatasan infrastruktur teknologi dan juga belum siapnya sistem dokumentasi digital serta rendahnya kemampuan ASN dalam menggunakan teknologi informasi. Penulis menegaskan bahwa pandemi COVID-19 seharusnya menjadi momentum bagi pemerintahan untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kompetensi ASN serta memperkuat infrastruktur teknologi agar pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif di masa mendatang. Dan dari jurnal ini yang pertama, cara penelitian yang dipakai dijelaskan dengan sangat baik, mulai dari tipe penelitian, teknik mengumpulkan data, sampai cara analisis. Kedua, pembahasannya disampaikan dengan teratur dan logis. Lalu yang ketiga, data yang diperlihatkan dengan secara relevan dan sangat mendukung. Selanjutnya, artikel ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama yaitu, pada bagian abstrak, penulis hanya menjelaskan masalah tanpa menyebutkan tujuan dan metode penelitian secara eksplisit. Yang kedua, hasil penelitian disajikan secara sangat umum tanpa dukungan data. Yang ketiga, tidak ada implikasi atau kontribusi penelitian yang ditunjukkan. Selanjutnya tabel perbandingan antara artikel 1 dan artikel 2. Aspek yang pertama yaitu what, pada artikel 1 yaitu WFH ASN pada pandemi, sedangkan artikel kedua yaitu feasibility and challenge WFH pasca pandemi. Aspek yang kedua yaitu who, di artikel 1 yaitu ASN Indonesia, sedangkan di artikel 2 pegawai sektor publik Mesir. Aspek yang ketiga yaitu when, pada artikel 1 yaitu pada tahun atau membahas tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19, sedangkan artikel kedua yaitu tahun 2022 yaitu pasca pandemi. Kemudian aspek yang keempat yaitu artikel 1 Indonesia atau nasional,
Sedangkan artikel yang kedua yaitu Kementerian Pembangunan Lokal Mesir. Aspek yang kelima yaitu pada artikel 1 mencegah penularan dan jaga layanan publik, sedangkan artikel kedua ingin modernisasi namun banyak hambatan struktural. Terakhir, aspek how. Pada artikel pertama dilaksanakan terbatas, terhambat infrastruktur dan kompetensi IT. Kemudian artikel yang kedua hampir tidak bisa dilakukan karena adanya budaya korupsi, digital gap, dan overstaffing.